It's cool. Halo, shalom. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Bu Guru berharap kalian semua dalam keadaan sehat, sukacita, dan masih bersemangat belajar di rumah. Oke? Nah anak-anak, saat ini Bu Ir berada di... Ayo siapa tahu Bu Ir berada di mana? Ya, di Taman Kota Salatiga, di Taman Tingkir. Salah satu destinasi wisata di Kota Salatiga, yaitu Taman Tingkir. Bahkan salah satu tempat wisata di Kecamatan Tingkir, tempat sekolah kita berada. Nah, mengapa toh? Kok Bu Ir berada di Taman Tingkir di Kota Salatiga? Ya, karena minggu ini anak-anak akan belajar tentang Kota Salatiga, tempat tinggal kita. Salatiga, kotaku tercinta. Nah, sebelum kita belajar tentang Kota Salatiga, mari kita berdoa dulu dengan sikap yang baik ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami dan akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan dan sampai selama-lamanya. Nah anak-anak, sebelum kita belajar tentang Kota Salatiga, kita mau mendengarkan dulu tentang cerita asal-usul Kota Salatiga. Siapa yang pernah mendengar cerita ini? Ya, kalau belum pernah, mari kita saksikan video berikut ini. Pada masa Wali Songo, jauh sebelum lahirnya bangsa Indonesia, ada seorang adipati yang sangat kikir bernama Adipati Pandanarang. Beliau adalah seorang adipati di Semarang. Istri sang adipati pun memiliki sifat kikir yang sama. Adipati Pandanarang dan istrinya sangat terkenal karena sifat kikir mereka. Hingga suatu ketika Sunan Kalijaga mendengar kabar itu. Dengan bijaksana, Sunan Kalijaga berniat untuk menegur sang adipati dan istrinya. Ia pun menyamar menjadi seorang penjual rumput. Setiap hari, Sunan Kalijaga menjual rumput kepada sang adipati. Sunan Kalijaga selalu menyelipkan keping emas untuk menguji kejujuran adipati. Mengetahui bahwa di dalam rumput selalu ada keping emas, adipati dan istrinya mengumpulkan semua keping emas itu dan menyimpannya. Ketika bertemu dengan penjual rumput, adipati bertanya soal kepingan emas itu. Si penjual rumput berkata, ia tidak perlu meminta kembali semua keping emas itu, karena setiap ia mencangkul, selalu muncul emas dari dalam tanah. Saat itu juga, si penjual rumput mencangkul tanah, dan keluarlah emas dari dalamnya.
Saat itulah si penjual rumput menunjukkan jati diri bahwa ia adalah Sunan Kalijaga. Adipati dan istrinya langsung meminta maaf dan memohon untuk dijadikan murid. Sunan Kalijaga menyetujui dengan syarat. Adipati dan istrinya mau memberikan harta kepada fakir miskin dan melakukan perjalanan tanpa bekal apapun. Adipati setuju untuk melakukan perjalanan tanpa bekal apapun. Namun, rupanya sang istri belum bisa meninggalkan semua hartanya. Tanpa sepengetahuan Sunan Kalijaga dan sang adipati, istri adipati membawa sebagian perhiasannya ke dalam bungkusan. Di tengah perjalanan, Sunan Kalijaga dan adipati dihadang oleh 3 perampok. Dengan tenang, Sunan Kalijaga berkata bahwa mereka tidak punya apapun. Sebagai gantinya, akan ada wanita tua yang membawa banyak perhiasan. Ketiga perampok itu pun melepaskan Sunan Kalijaga dan sang adipati. Benar kata Sunan Kalijaga. Tak lama kemudian lewatlah seorang wanita tua. Ia membawa bungkusan. Tanpa ragu, ketiga perampok itu langsung menghadang. Karena ketakutan, istri adipati pun menyerahkan semua perhiasannya. Setelah itu, ia menyusul Sunan Kalijaga dan suaminya dengan susah payah. Pada hari itu ada 3 kesalahan, yaitu: pertama, adipati tidak bisa menasehati istrinya. Kedua, istri adipati yang tidak menaati perintah Sunan Kalijaga. Ketiga, 3 rampok yang melakukan kejahatan. Maka, Sunan Kalijaga menyebut daerah itu dengan nama Salatiga, yang kemudian dikenal dengan Salatiga. Janganlah suka berlebihan dalam memakai harta dan perhiasan, karena akan mengundang orang lain berbuat jahat kepada kita. Nah anak-anak, saat ini kota Salatiga sudah maju dan berkembang. Yuk kita mengenal kota kita. Halo anak-anak, yuk kita jalan-jalan di kota kita tercinta, Salatiga. Salatiga adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Salatiga merupakan sebuah kota madya yang terdiri dari 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Tingkir, Kecamatan Sidomukti, Kecamatan Sidorejo, dan Kecamatan Argomulyo. Salatiga dipimpin oleh seorang wali kota. Yang menjabat saat ini adalah Bapak Yulianto, didampingi oleh wakilnya Bapak Muhammad Haris. Nah, ini dia kantornya Bapak Wali Kota Salatiga. Bagus ya? Nah, kalau yang ini adalah gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kota Salatiga, atau disebut juga Rumah Rakyat, tempat para wakil rakyat mengadakan pertemuan. Anak-anak, kalian tahu tidak? Pada tahun 2020, Kota Salatiga disebut sebagai kota tertoleran. Mengapa disebut demikian? Karena di Kota Salatiga, orangnya terdiri dari bermacam-macam suku dan agama. Mereka hidup berdampingan dengan rukun dan damai. Semua warga kota Salatiga hidup saling hormat-menghormati satu dengan yang lainnya. Coba lihat, ada banyak sekali tempat-tempat ibadah dari semua agama ada di kota Salatiga. Ada gereja Kristen Protestan, ada gereja Katolik, ada masjid, ada kelenteng,
ada pura, ada juga vihara. Meskipun kecil, kota Salatiga merupakan salah satu kota bersejarah. Banyak sekali gedung-gedung bersejarah yang ada di kota Salatiga. Nah, apakah kalian bisa menyebutkan nama gedung itu satu persatu? Kalau tidak tahu, coba deh tanya mama papa kalian. Bagi kalian anak-anak, di kota Salatiga banyak sekali tempat-tempat untuk kalian bisa bermain. Contohnya ada lapangan Pancasila. Kalian bisa bermain dan berolahraga di sana. Eits, tapi tunggu dulu. Kalian masih harus bersabar ya. Karena di masa pandemi ini tempat-tempat berwisata di kota Salatiga banyak yang masih ditutup supaya tidak menimbulkan banyak kerumunan. Kalian harus bersabar. Nanti kalau pandemi sudah berlalu, kalian boleh bermain-main di tempat-tempat wisata yang ada di kota Salatiga. Anak-anak, banyak loh orang-orang dari luar kota Salatiga yang datang ke Salatiga untuk mencari makanan khas Salatiga, seperti anting-anting gepuk, gula kacang, singkong keju, getuk, keripik paru, kemudian ada wedang ronde, dan lain sebagainya. Selain itu, kota Salatiga juga memiliki kerajinan khas berupa batik. Salah satunya adalah batik Selotiko, seperti yang dipakai Bu Guru. Nah, anak-anak, sebenarnya masih banyak sekali tempat-tempat yang ada di kota Salatiga yang bisa kalian kunjungi. Coba kalian ajak mama papa untuk berkeliling kota Salatiga. Nah, anak-anak, kira-kira kegiatan apa ya yang akan kalian lakukan pada sepanjang minggu ini supaya kalian makin cinta kota Salatiga? Jadwal kegiatan belajarnya sudah ada di Dear Parent. Nah, di video ini Bu Guru hanya akan menjelaskan 3 kegiatan yang akan dibuat tutorialnya, ya, yaitu kegiatan membuat kolase peta kota Salatiga. Wah, kalian akan mengenal peta kota Salatiga loh. Kalian tinggal di mana? Lihat di petanya ya. Selain itu juga membatik dan bereksperimen. Nanti Bu Guru akan jelaskan di video ini. Oke anak-anak, semua anak-anak hebat, tetap bersemangat belajar di rumah. Selamat belajar anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.